Halo, selamat datang di channel YouTube Putri Saadatul. Kali ini saya akan membagikan mengenai prediksi soal-soal tes P3K mengenai sosiokultural. Selamat menyaksikan, selamat belajar. Soal nomor 11. Kita hidup di negara yang memiliki ragam kepercayaan, budaya, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Di perusahaan Anda sendiri terdiri dari orang-orang yang berbeda latar belakang. Banyak karyawan muslim yang mengeluh sulitnya beribadah karena ketersediaan tempat atau pada jam untuk beribadah mereka harus tetap bekerja. Sikap Anda? Nah, ini sudah sesuai dengan soal sebelumnya pada part sebelumnya, dan jawabannya yaitu B. Mendiskusikan hal ini dengan jajaran pimpinan dan pemilik perusahaan untuk dicari solusinya. Soal nomor 12. Suatu hari Anda pergi ke suatu daerah yang di sana ada sebuah kebudayaan di mana salah satu ritualnya adalah kuping diberikan gelang berat sehingga panjang dan leher diberikan gelang sebanyak yang dia mampu supaya memiliki leher panjang. Bagi perempuan supaya dianggap cantik. Dan tidak sedikit perempuan yang mengeluhkan ritual ini. Ini bertentangan dengan hak asasi manusia khususnya pada perempuan. Apa yang Anda akan lakukan? A. Mengkomunikasikan hal tersebut dengan kepala suku bahwa budaya ini berkontradiksi dengan undang-undang. B. Melaporkan kepada pihak terkait untuk segera diusut. C. Memfoto kemudian mengupload ke Instagram dan mengadakan petisi. D. Ikut melakukan adat tersebut sebagai upaya menghormati adat. E. Saya akan bertindak pura-pura tidak tahu. Jawaban yang paling tepat yaitu A. Mengkomunikasikan hal tersebut dengan kepala suku bahwa budaya ini berkontradiksi dengan undang-undang. Soal nomor 13. Anda baru saja mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan di mana mayoritas karyawannya berlawanan jenis kelamin dengan Anda. Suatu hari atasan Anda menemui Anda dan mengatakan bahwa kehadiran Anda membuat banyak karyawan susah fokus dalam bekerja karena mereka lebih banyak memperhatikan diri Anda dibandingkan pekerjaan mereka sendiri. Atasan Anda kemudian mengisyaratkan agar Anda melakukan sesuatu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Apa yang akan Anda lakukan? A. Tetap bekerja seperti biasa. Toh kesalahan bukan berada di pihak saya. B. Menyarankan kepada atasan agar mendisiplinkan para karyawan tersebut. C. Meminta kepada bagian kepegawaian untuk dipindahkan ke divisi lain. D. Mengubah tampilan dan perilaku Anda agar tidak menarik perhatian lawan jenis. E. Sedapat mungkin menyarankan kepada rekan-rekan yang lain agar lebih fokus dalam bekerja. Jawaban yang paling tepat yaitu D. Mengubah tampilan dan perilaku Anda agar tidak menarik perhatian lawan jenis. Ini termasuk dalam aspek pengendalian diri. Soal nomor 14. Ketika Anda tinggal di luar negeri, Anda melihat kerumunan pemuda berkulit putih sedang mengerumuni beberapa anak berkulit hitam dan berteriak mengancam dan mengejek dengan perkataan rasis. Respon Anda? A. Menyeberang jalan dan meninggalkannya. B. Pergi untuk mencari polisi. C. Bertindak kepada kerumunan tersebut supaya membubarkan diri. D. Kembali meneriaki pemuda berkulit putih tersebut dengan ejekan yang tak kalah rasisnya. E. Mendekati kerumunan pemuda tersebut dan menghentikan apa yang mereka lakukan. Jawaban yang paling tepat yaitu E. Mendekati kerumunan pemuda tersebut dan menghentikan apa yang mereka lakukan. Nah, kali ini pilihlah jawaban yang menunjukkan ketertiban dengan keteraturan dapat ditegakkan melalui adanya sikap disiplin dan tegas. Melalui sikap disiplin, maka orang lain akan mentaati peraturan Anda. Begitu pula dengan sebaliknya. Soal nomor 15. Ketika Anda mengantri di halte bis, Anda didorong keluar antrian oleh seseorang yang badannya lebih besar daripada Anda.
Sikap Anda adalah A. Mengambil langkah mundur untuk menghindarinya, B. Mendesak ke depan dan mengambil resiko untuk berkelahi, C. Menunjukkan dengan sopan bahwa Anda ada di depannya, D. Memarahinya karena telah mendesak Anda hingga keluar antrian, E. Mengatakan kepada petugas halte ada seseorang yang mendesak Anda ketika sedang antri. Jawaban yang paling tepat yaitu C. Menunjukkan dengan sopan bahwa Anda ada di depannya. Nah, sama halnya dengan sebelumnya, pilihlah jawaban yang menunjukkan ketertiban. Dengan keteraturan dapat ditegakkan melalui adanya sikap disiplin dan tegas. Soal nomor 16. Pada peringatan Hari Raya Keagamaan di keluarga kami ada tradisi berkumpul dengan anggota keluarga besar kami dalam rangka menjalin silaturahmi. Saya A. Berusaha menjajaki peluang untuk mendapatkan kesempatan pengembangan masa depan saya. B. Mengarahkan pembicaraan pada hal-hal yang memungkinkan orang untuk mengetahui kelebihan saya. C. Berusaha memuaskan tamu dengan menjamu tamu sebaik-baiknya. D. Menunggu kesempatan untuk mendapatkan tawaran bagi pengembangan masa depan saya. E. Menjamu dengan ramah sambil menunjukkan kelemahan saya. Jawaban yang paling tepat yaitu A. Berusaha menjajaki peluang untuk mendapatkan kesempatan pengembangan masa depan saya. Soal ini bertujuan untuk mengukur aspek kemampuan beradaptasi, tingkat kedewasaan Anda dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, rekan kerja baru, dan lain sebagainya. Soal nomor 17. Saya diutus mengikuti diklat oleh pimpinan. Oleh panitia saya ditempatkan sekamar dengan orang yang tidak saya kenal. Sikap saya adalah A. Menerima aturan dari panitia penyelenggara, B. Mengajukan keberatan dan minta ditempatkan minimal sekamar dengan orang yang saya kenal, C. Protes keras dan minta ditempatkan sendiri saja, D. Menerima dengan senang hati aturan panitia penyelenggara dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar, E. Mengajukan keberatan tetapi menerima aturan panitia. Jawaban yang paling tepat yaitu D. Menerima dengan senang hati aturan panitia penyelenggara dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar. Soal ini bertujuan untuk mengukur aspek penghargaan terhadap orang lain atau tingkat kedewasaan Anda dalam menghargai orang lain, baik itu pendapatnya, eksistensinya, maupun kapasitasnya sebagai entitas yang ada di luar diri Anda. Soal nomor 18. Pada saat memasuki tahun politik 2019, banyak sekali isu politik yang beredar. Arus informasi dan isu politik terus muncul dengan tidak terbendung. Informasi tersebut beragam, ada yang positif dan negatif. Selain itu, tidak jarang beredar kabar yang sengaja dibuat untuk kepentingan politik golongan tertentu atau hoax. Tentu saja hal tersebut bisa membahayakan persatuan bangsa yang telah lama dibangun. Sikap Anda dalam menghadapi arus ini adalah A. Memahami hal tersebut sebagai propaganda strategi politik sehingga saya tidak ingin terlalu jauh memikirkan ormasi yang berkaitan dengan politik dan saya hanya fokus pada bidang lain yang sedang saya tekuni. B. Ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi akan pentingnya sikap dan kebijaksanaan dalam menerima informasi yang beredar, terutama menjelang tahun politik, karena momen tersebut sering dimanfaatkan untuk menyebarkan isu politik untuk kepentingan golongan tertentu. C. Memilah-milah dan selektif dalam menerima informasi karena dengan perkembangan era digital dan sosial media sekarang, setiap orang sangat mudah menyebarkan informasi secara bebas sehingga memungkinkan beredar informasi yang menyesatkan serta merugikan bagi orang lain. D. Berhati-hati dalam menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya yang dapat memicu terjadinya perpecahan di tengah masyarakat. Selain itu, penyebar informasi palsu atau hoax dapat ditindak secara hukum. E. Segera melapor kepada pihak yang berwajib bila mendapatkan informasi yang dinilai dapat mengganggu stabilitas politik serta mengancam persatuan bangsa. Hal tersebut dilakukan untuk memberi pelajaran bagi penyebar informasi palsu sehingga dapat mengurangi penyebaran informasi palsu atau hoaks.
Nah, jawaban yang paling tepat yaitu B. Soal nomor 19. Ketika ada salah seorang keluarga Anda meninggal dunia, maka Anda akan A. Izin kepada atasan untuk tidak masuk kerja, B. Tetap masuk kerja setelah izin terlambat karena ingin bertakziah dulu, C. Masuk kerja saja karena Anda akan bertakziah ketika pulang kerja saja, D. Menitipkan pesan bela sungkawa kepada saudara yang lainnya saja, E. Tetap bekerja saja karena Anda tidak terlalu akrab dengan saudara Anda tersebut. Jawaban yang paling tepat yaitu B. Tetap masuk kerja setelah izin terlambat karena ingin bertakziah dulu. Soal nomor 20. Di dalam kendaraan umum ada seorang bapak tua yang menjual makanan ringan. Namun, Anda melihat makanan itu sepertinya sudah lama dan hampir basi. Maka yang akan Anda lakukan adalah A. Membeli makanan tersebut sebagai bentuk penghormatan, B. Membeli makanan tersebut karena iba, C. Membiarkan bapak itu menawarkan makanan ringan kepada yang lain dulu, D. Menanyakan kepada bapak tersebut kemana anak-anaknya, kenapa tidak membantu bekerja, E. Membeli makanan tersebut jika menyukainya. Jawaban yang paling tepat yaitu A. Membeli makanan tersebut sebagai bentuk penghormatan.